Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'du. Sahabat-sahabat ngalim dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan anugerah kesehatan untuk bisa bertemu dalam episode ngalim Fatayat Nahdlatul Ulama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat-sahabat dimanapun berada, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab yang pertama dan utama yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh setiap orang terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah bagaimana agar dirinya sendiri benar-benar terbina menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, yaitu patuh melaksanakan ajaran Islam secara konsisten sehingga ia mampu menjadi panutan bagi keluarganya. Namun, tidak cukup hanya dengan membina diri dan pribadinya sendiri. Justru kewajiban yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana agar kemantapan pribadinya sebagai seorang muslim yang muttaqin bisa diturunkan kepada keturunannya. Sahabat-sahabat ngalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran kita menemukan kisah Luqman, seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah, dengan ilmu amaliyah dan dengan amal ilmiah. Nasihat-nasihatnya diabadikan di dalam Al-Quran sebagaimana nasihatnya kepada anaknya tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billahi, dan janganlah kamu sekali-kali mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Memang yang pertama yang harus diajarkan dan ditanamkan ke dalam jiwa anak adalah tentang ketauhidan, tentang keesaan, tentang kekuasaan Allah, dan tentang kecakupan ilmunya yang sangat luas. Pendidikan tentang tauhid harus ditanamkan oleh orang tua sejak dini, sahabat-sahabat. Mengingat bahwa anak telah memiliki potensi dasar atau fitrah, potensi imaniyah yang dibawa anak sejak lahir. Potensi ini harus diberikan sentuhan-sentuhan agar anak-anak kita dapat bertumbuh sesuai fitrahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya, bukalah lembaran awal terhadap anak-anak kamu dengan kalimah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hal tersebut dimaksudkan agar kalimat tauhid itulah yang pertama didengar oleh indera pendengaran anak. Kalimat itulah yang pertama yang diucapkan oleh lisannya dan lafal pertama yang dipahami oleh anak-anak kita kelak. Inilah hikmah sahabat-sahabat dari anjuran Rasulullah SAW memperdengarkan suara azan ketika anak-anak kita baru lahir. Anjuran menyuarakan suara azan ini tidak diragukan lagi bahwa ini adalah upaya untuk mempengaruhi penanaman dasar akidah dan keimanan bagi anak-anak kita sejak dini. Upaya menanamkan keimanan ini harus dilakukan oleh orang tua dengan metode yang dilandasi dengan rasa kasih sayang yang terimplikasi dari ucapan dan perilaku orang tua yang tumbuh dari sifat-sifat ikhlas, sifat-sifat berilmu, cinta kasih, dan tanggung jawab. Sahabat-sahabat ngalim yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pembahasan di kalangan para pakar tentang kapan seharusnya anak itu dididik.
Dalam pandangan agama, anak-anak mestinya telah disiapkan pendidikannya sebelum dia lahir. Seorang ayah pernah berkata kepada anaknya bahwa aku mendidikmu sebelum engkau lahir. Sampai anaknya terheran-heran. Kok bisa, ayah? Ayahnya kemudian menjawab, kupilihkan untukmu ibu yang baik, yang mendidikmu sehingga engkau terdidik oleh ibu yang baik tersebut. Seandainya aku memilih untukmu ibu yang tidak pandai mendidik, niscaya engkau tidak akan terbentuk seperti sekarang ini. Sahabat-sahabat ngalim dimanapun berada, selain pendidikan ketauhidan, pendidikan tentang akhlak juga sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Luqman juga mencontohkan dan berpesan kepada anaknya untuk selalu bersikap ramah dan rendah hati. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini merupakan salah satu pesan Luqman kepada anaknya agar tetap memegang teguh nilai-nilai akhlakul karimah. Bagaimana anak-anak kita bisa menghindarkan diri dari sifat-sifat keangkuhan dan kesombongan. Sahabat-sahabat ngalim dimanapun berada, semoga di bulan Ramadan ini kita dapat memanfaatkan momentum syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan, sehingga kita berhasil dalam mendidik anak-anak kita untuk tumbuh menjadi anak yang sesuai fitrahnya, sembari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik fi auladina dzakura wa inatha waftah lahum futuhal arifin. Ya Allah, curahkanlah keberkahan kepada anak keturunan kami, baik lelaki maupun perempuan, dan anugerahkanlah kepada mereka kecerdasan pikiran dan kejernihan hati. Allahumma fadhum min kulli su. Ya Allah, peliharalah mereka dari segala macam keburukan. Hiasilah mereka dengan budi pekerti yang luhur, penghormatan kepada orang tua, dan pengabdian kepadamu. Semoga sahabat-sahabat kita termasuk menjadi orang tua yang berhasil mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.